Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang. Dan seperti yang kami janjikan tadi, di kesempatan hari ini kita kayaknya udah lama ya nggak ngundang narasumber hadir untuk kita ajak ngobrol santai di siang hari ini. Dan kita akan ngobrolin lagi-lagi ini nggak jauh-jauh ya seputar dampak dari pandemi COVID-19 yang bikin kita semua pusing, nggak cuma saya, Hermawan, atau mungkin pemirsa di luar sana pelaku event organizer, wedding organizer, terutama mungkin para MC ya, yang bernasib sama kayaknya kangen banget gitu kan buat bikin satu event panggung, betul sekali ya. Tapi mungkin di satu sisi seperti yang Mawan bilang, kita tidak ada habisnya kalau kita harus berkeluh kesah, kita harus istilahnya terpuruk dalam keadaan. Tapi bagaimana kita caranya bangkit, terutama untuk bisnis pelaku event organizer di masa pandemik ini. Tidak hanya event organizer, mungkin ada beberapa istilahnya kegiatan positif lainnya, karya-karya positif yang kemudian dikeluarkan oleh narasumber yang kita hadirkan di siang hari ini. Betul sekali, dan tentunya juga kita akan sapa terlebih dahulu. Di samping kita sudah hadir yakni Yusuf Abdus Syukur sebagai owner iyas.id. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan ini Mas Yusuf ya saya bilangnya ya. Okay. Mas Yusuf ini adalah owner dari Iyas.id. Kita kayaknya masih agak kurang familiar dengan Iyas.id itu sendiri ya. Boleh dijelaskan mungkin sejarah dan kemudian juga Iyas.id itu sendiri hadir kepada masyarakat Banua kita tercinta sebagai bisa dibilang seperti apa? Apakah IO hanya bergerak di bidang IO atau kemudian juga ada hal-hal lainnya yang bisnis kemudian lainnya juga di dalam? Jadi sebenarnya kalau bicara Iyas.id itu sebenarnya sih dari awalnya itu kita modal nekat dulu. Jadi awalnya emang dari awalnya itu brandingnya adalah Iyas.id, itu ada slogannya Mas. Yes I do, yes I do for you lah. Jadi apa aja kita kerjain gitu loh. Niatnya emang pertama ya ngebantu. Jadi pertama niatnya ngebantu kebanyakan. Jadi karena saya berpikirnya gini, teman-teman kebanyakan itu ada yang perlu bantuan, contohnya kayak lapangan kerja lah gitu. Betul. Jadi kebanyakan saya emang niatnya bantu teman-teman gitu loh. Jadi biasanya emang kalau teman susah tuh saya ikut susah lah gitu. Ikut merasakan, apalagi dengan pandemi saat ini Mas Iya, Yusuf ya. siap. Nah, dengan kondisi hari ini pasti juga penasaran begitu ya. Iyas.id hadir awal mulanya gimana sih Mas Yusuf? Kalau awalnya saya kan emang suka usaha nih, mulai dari kecil juga sudah usaha gitu loh. Emang nggak bergantung sama orang tua. Jadi kalau karena saya emang suka backgroundnya untuk masalah event, jadi dari SMK dulu tuh emang suka ngikut-ikut event gitu loh. Jadi sering jadi volunteer, ikut nge-crew gitu loh. Aktif lah ya. Terus pas sudah lulus kita milih di jurusan bisnis di Poliban. Nah di situ notabene-nya ya malah ngadain event aja, hampir tiap bulan tuh kadang 2 kali, 3 kali gitu loh. Jadi di situ ya emang terasa lah ibaratnya emang jadi mahasiswa yang nggak kupu-kupu gitu loh. Jadi pulang kuliah kita organisasi lagi sampai malam. Terus pulang pokoknya sampai pernah diusir saya. Jadi bakat itu tadi sudah ya, dari itulah, pokoknya kuliah emang udah ini akhirnya gesekan lah antara orang tua dengan ibaratnya yang kita suka lah gitu loh. Cuma ya, akhirnya emang dibuktikan lah ibaratnya gitu. Emang terkadang kan yang sesuatu kita suka kan ibaratnya emang pandangan orang tua kan beda gitu loh. Cuma itu mungkin jadi tantangannya ya. Dan ketika bisa sudah membuktikan, nah itu yang menjadi hal yang kemudian juga intinya kebanyakan orang tua tuh intinya emang pembuktian lah gitu loh. Pembuktian untuk pembanggaan. Betul. Dan kalau dilihat juga ini ya fisik-fisiknya, tampang-tampangnya Mas Yusuf ini benar-benar kayak kru IO gitu ya. Saya bisa mengobati rasa kangen saya sudah dengan siap. Bisa aja Mas. Waktu-waktu di briefing gitu sabarnya. Itu lihat pemirsa, kalau dilihat di layar ya kecil-kecil gesit gimana gitu ya. Siap gitu untuk ngebrief atau apa. Nah, kalau kita bicara Iyas.id ini udah berapa lama sih sebenarnya ada, dan bisnis apa yang mencakup di dalamnya? Katanya bukan cuma IO doang. Kalau Iyas.id itu sebenarnya belum sampai 1 tahun sih Mas. Kalau dulu kan emang suka event. Dulu backgroundnya saya dari desain gitu loh. Karena hobi desain, saya biasanya ikut
freelance. Jadi kayak lomba-lomba desain di situs-situs online gitu, kayak 99 Design, freelancer gitu. Saya ikutin. Nah, dari situ saya up di IG, akhirnya ada beberapa IO lah. Ibaratnya kan nanya-nanya. Nah, disitulah awal mulanya kan saya akhirnya kenal dengan IO di Banjar. Jadi saya banyak belajar juga dari IO yang besar gitu loh. Nah, di situ awal mulanya. Setelah itu kan karena saya dekat dengan dosen, akhirnya kita ditawarin nih, kalau misalnya kita bikinkan legal sama kita modalin, kira-kira mau nggak nih? Udah nih kayaknya peluang lah, ya kita cobalah. Gitu. Nah, akhirnya kan dari legalitas sudah keluar, akhirnya ada nih beberapa masuk klien gitu loh. Jadi ya di situ awal mulanya lah gitu loh. Oh, jadi ini sebagai bentuk kerjasama sebenarnya ya, dengan emang, dan dukungan dari dosen malah. Emang kebanyakan kan saya konteksnya lebih suka kerjasama gitu Mas, daripada ibaratnya kan sikut-sikutan gitu loh. Lebih baik kita sedikit tapi berkah daripada banyak tapi masalah gitu loh. Betul, jadi bisa menggandeng beberapa vendor lainnya yang tergabung seperti itu untuk menyelesaikan sebuah event. Ini juga sebagai bentuk mahasiswa yang bisa dibilang memiliki karya setelah lulus, tidak hanya juga menjadi orang yang kemudian juga kuliah, kemudian juga bingung pada saat mau setelah lulusnya mau ngapain gitu ya Mas ya. Ya, siap. Nah, ini kan salah satu karyanya nih Kak. Nah, sebuah bentuk kenang-kenangan dari Duta TV juga. Tadi disebutkan oleh Yusman berkaitan dengan handling IO juga sudah ada beberapa yang kemudian juga di handling begitu ya. Nah, di tengah-tengah kondisi saat ini kan juga pasti ada perubahan ya. Pasti ada perubahan. Nah, apakah juga ini sebagai bentuk jawaban dari perubahan tersebut? Betul Mas. Nah, jadi kan kemarin kan karena sebelumnya sudah ada masuk job nih, ceritanya kan ini sudah di planning nih, ibaratnya sudah kita timeline kan, ibaratnya sudah siap untuk running event. Betul. Cuma karena rundown udah ada, MC udah ada ya. ya. Nanti bisa dipindah, dibicarakan lagi Mas saya. Kita bicarakan nanti. Siap. Tapi sayangnya pandemi jadi nggak jadi batal. Oke. Terus kan bahasanya kalau saya jangan nyalahkan keadaan lah gitu. Betul. Ketika ibaratnya ada masalah ya di situ ada peluang gitu loh. Jadi ya beberapa klien Mas kayaknya kita diundur dulu karena dari pusat diundur, ya udah kita undur. Cuma akhirnya kan kosong nih, ngapain nih gitu kan. Kemarin mikir-mikir kan, akhirnya kan kebetulan kan orang tua kan jualan sasirangan nih. Karena ada klien juga yang ibaratnya banyak, kemarin kita banyak bikin penawaran Mas, ibaratnya dari bikin masker, bikin sembako, buat parcel dan lain-lain lah, intinya kita coba semuanya. Ya dari kebanyakan emang ada yang nggak minat, cuma ada yang masuk akhirnya gitu loh. Jadi kan awalnya kan kita posting di marketplace, di Shopee, di Bukalapak gitu, banyak yang nyangkut. Ternyata anehnya tuh pasarnya malah kayaknya rezekinya di sini gitu loh. Jadi kan masker kemarin awalnya kita produksi cuma selusin, 2 lusin, akhirnya permintaan naik. Jadi ibaratnya saya sampai ibaratnya cari penjahit itu sampai ke pelosok kemarin ceritanya. Jadi hampir tiap hari 10 lusin habis, 10 lusin habis, sampai permintaan banyak lah intinya kemarin. Nah, itulah jawaban dari tantangan itu ya, yang kemudian juga bisa kan kalau di sini Yusman kita nggak perlu lagi kayaknya ke pasar lihat instastory teman-teman aja gitu ya, rasa sudah buat semua yang ada di dunia maya seperti itu ya. Ya, itu sebenarnya juga menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Nah, kendala dengan kondisi seperti ini kan tadi sudah dijawab oleh Mas Yusuf. Nah, nanti kita akan tanyakan lagi lebih lanjut karyanya apakah hanya sebatas handcraft seperti ini atau kemudian juga ada produk-produk lainnya yang kemudian ditelurkan dalam situasi pandemi saat ini. Kita nanti akan bahas bersama para pemirsa di Baik, kita kembali tentunya masih di Inspirasi Siang, masih bersama dengan owner dari Yes ID di sini, Mas Yusuf tentunya. Dan kalau kita bicara Yes ID ini sendiri, walaupun usianya masih terbilang baru ya, masih 1 tahunan tadi. Malah belum sampai malah. Belum sampai, malah kurang dari 1 tahun. Tapi di dalamnya itu ternyata ada beberapa jasa yang ingin ditawarkan seperti itu. Terutama tadi adalah menangkap peluang di tengah pandemi dengan membuat craft atau kerajinan tangan tadi yang tergabung dalam Yes Craft ya tadi ya. Di dalamnya ada masker, terus ada ini apa? Salah satu contohnya jam ya. Jam. Terus ada produk-produk apa lagi yang ada tergabung di dalamnya seperti yang ditanyakan Maun tadi.
Kalau sebenarnya kalau misalnya kita bicara Yes ID itu sebenarnya bukan event aja. Kita bisa juga bikin iklan lah gitu loh. Jadi kan kita biasanya suka mikir ide-ide buat iklan gitu loh. Jadi kan di situ kalau misalnya perlu jasa iklan, perlu jasa desain ya kita bisa. Desainnya. Kita punya tim, punya Timnya, teman. oke. Idenya juga. Idenya Wah, siap. ini yang bayarannya paling mahal biasanya loh. Karena ide itu mahal loh Iya, mawanya. ide Iya, iya. mahal. Betul. Iya, dan Terus, tentunya juga seneng ya melihat maksudnya ketika dalam kondisi ini tidak hanya terpaku menunggu kondisi normal kemudian juga akan sesegera mungkin untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan kondisi seperti ini malah dijawab tantangan tersebut untuk kemampuan yang dimiliki ditelurkan dalam bentuk sebuah karya. Awal mulanya memang belajar ini Mas ada, ini kan pasti kalau bikin kayak gini nggak apa ya, maksudnya kalau di perkuliahan itu kan minim lah teori-teori yang diberikan untuk bisa sampai membuat Belajarnya sebuah dari produk. mana bisa? Belajarnya dari mana? Sebenarnya sih otodidak sih sebenarnya. Oh nih kayaknya bagus. Ya kita coba biasanya gitu awalnya. Jadi kan awalnya kan sebenarnya kita bikin itu dari talenan. Jadi kebetulan kan saya suka potong rambut tuh ada langganan. Jadi di sana kita potong rambut sambil cukur. Ya. Sampingannya tukang cukur nih dia ngelukis Mas. Hmm. Dia ngelukis pakai solder. Cerita awalnya gitu. Ya, ya. Dia bikin apa nih lukisan dari solder. Kayaknya unik nih, nggak ada di Banjar lagi. Ternyata emang pengrajinnya itu cuma ada 3 sampai 2 orang aja di dalam Banjar itu loh. Terus kan kayaknya cuma ini nggak terekspos gitu loh awalnya. Terus kan kita coba nih, cuma dia nggak punya media, biasanya medianya cuma triplek, dipasang doang gitu loh. Saya akhirnya berpikirnya, oh ini kayaknya harus di kayu gitu loh. Cuma di kayu itu kayaknya kayu apa sih gitu loh, kayu. Akhirnya kita coba kayu talenan gitu. Nah setelah itu ternyata biasanya pengaruhnya ketika kita tuh bahasanya kerajinan cuma mengharap orang, akhirnya kan banyak nih orderan naik nih, ada 10 orang gitu loh, naik 10 orang dia nggak sanggup lagi. Sedangkan kita deadline juga janji sama orang nggak enak gitu loh. Ya. Akhirnya wah ini nggak bisa dilanjutin, akhirnya berhenti itu vakum ceritanya, usahanya itu sempat 1 tahun. Cuma akhirnya kayaknya dapat lagi ide gitu kan, kita buat, cuma medianya tetap talenan, cuma nggak lukisan, jadi gambar gitu, kita main desain aja. Di print gitu ya? Iya, jadi kan kebetulan kan saya ada komunitas desain-desain, saya lihat teman-teman kan biasanya ada yang usahanya bikin lukis wajah, vektor dan lain-lain. Di situ kita akhirnya wah ini kayaknya peluang lagi. Mantap. Alhamdulillah Jadi kayaknya Yusman mau coba Kayaknya gambar tertarik. wajahnya dijadikan gambar Talenan di talenan tapi ya. gitu ya. Ya, tapi mungkin ini talenannya sebagai bentuk hiasan ya. Oh, iya. Sayang soalnya kalau dipoto untuk Merchandise bawang juga, dan betul. lain-lain. Biasanya merchandise juga ya, untuk kayak souvenir gitu Iya. ya. Bagus sih kalau hadiah ulang tahun kan Ya, bikin beda gitu. bikin dari beda yang lain. begitu ya. Betul. Baik, dan kalau Mas Yusuf sendiri gabung di HIPMI awal mulanya gimana? Awal mulanya kan itu saya punya mentor namanya kan Kak Intan gitu loh. Jadi dari beliau lah akhirnya kayaknya ikut HIPMI gitu loh. Gak apa-apa Kak, soalnya nih gak apa-apa tanya. Ya udah, kebetulan kan emang dari dulu kayaknya minat nih ikut HIPMI gitu loh. Akhirnya Ada kesempatannya. di link kan akhirnya ya dimasukkan gitu loh. Cuma ya masih awal dan ibaratnya masih belajar lah, bahasanya emang konteksnya sambil belajar cari relasi baru gitu. Betul. Baik, nah di tengah kondisi yang ada seperti sekarang ini ya, Yes ID ini tetap event organizer awalnya, seperti induknya lah istilahnya, Iya. tapi berputar haluan di tengah pandemi seperti ini dan menangkap peluang yang ada dengan berbisnis craft dan lain sebagainya. Sejauh ini antusiasme atau respon dari masyarakat dengan keberadaan karya-karya yang dikeluarkan oleh Yes ID seperti apa nih? Orderan kayak banyak banget habis, apalagi habis Alhamdulillah, tayang di siap. Inspirasi Siang. Jadi kalau misalnya itu kebanyakan sih kita dari rekanan, dari teman-teman kebanyakan gitu loh. Akhirnya kan mereka rasanya unik nih, nggak ada kerajinan gini, akhirnya mereka pesen. Cuman biasanya kan kucing-kucingan nih, akhirnya tahu nih, oh ini buat si A, buat si B gitu loh. Nanti misalnya buat si A nanti harus ditutupin story-nya. Jadi gitu sih gitu loh. Jadi kebanyakan yang order itu dari teman-teman sama rekanan gitu loh. Kalau misalnya itu kan kita sambil activation kan ibaratnya sambil
memperkenalkan produk kita juga biasanya kita endorse gitu. Oke. Jadi kita banyak bakar duit lah bahasanya gitu buat promosi. Tapi sejauh ini udah lumayan banyak juga orderan dalam sehari atau mungkin Ya berapa? lumayan lah mas orderan? gitu loh. Yang penting ada dulu lah gitu loh. Alhamdulillah. Nggak harus ngejar target, yang penting orang tahu gitu loh. Nah, sih. Proses pengenalan itu sendiri kan yang ibaratnya juga menjadi hal awal yang Awal kemudian juga yang dilakukan. Kalau promosinya kemana aja biasanya? Kan ini promosi nih, lagi gencar-gencarnya. Kalau promosi kebetulan kan kemarin kita lebih ke banyak endorse, biasanya influencer kayak ibaratnya kan kayak dari Putri Indonesia kan kemarin kayak ada Kak Suci, kemudian kita endorse lagi ke apa nih ada vokalis Jeff kemarin gitu, si Kak Winda kemarin, terus ada juga kan kemarin sampai ngirim keluar ke Irfan Ghafur kemarin, kita coba-coba lah gitu loh. Jadi kan sambil kita ibaratnya gimana sih feedback ke kita gitu loh. Oke. Nah, sebagian emang ada yang order, kemudian ada juga kemarin juga ada coba juga kemarin ke Tomika Ganangan gitu loh sih. Ini bisa diorder satuan kan, Mas Boleh Yusuf, ya? satu. Bisa satuan maksudnya. Emang konteksnya kan apa nih, pasarnya emang mahasiswa gitu loh. Baik, nah itu kan jadi bagi para pemirsa yang ada di rumah mungkin kalau ibaratnya dengan adanya tayangan ini siapa tahu yang bingung cari kado atau cari untuk hadiah buat seseorang di hari spesialnya gitu ya, bisa langsung dicek aja Instagramnya @iyas_id tadi ya. Di sana Underscore-nya 2 kali ini ya? Iya 2 kali, dua soalnya kali. sudah ada yang punya tuh underscore-nya sekali. Oke, jadi Oke. silakan dicek di Instagram, di sana lengkap pemirsa. Yas_nya 2 kali ID ya. Nah, itu. Dan selain ada juga craft atau kerajinan, ada Yas Partner juga di sini. Nah, ini boleh diceritain Yas Partner ini tadi yang soal event organizer itu tadi. Jadi kan Yas ID kan sebenarnya kan lebih ke IO. Kalau misalnya Yas Partner itu kita brandingnya lebih ke produksian buat kepentingan event gitu loh. Oke. Jadi niatnya nanti kita bangun, kalau misalnya modal kita bikin rental-rental yang lain, kita beli aset kayak apa nih buat toa, buat sound system dan lain-lain lah. Cuma itu semacam target lah sementara gitu loh. Amin, Jadi didoain. lebih kebanyakan kita ngerjainnya ke yang kecil-kecilan gitu loh. Contohnya kan kayak cetakan-cetakan. Saya nggak punya mesin, cuma modal dari temen aja lah gitu loh. Temen ada yang di bagian percetakan, biasanya di order kita diutamakan gitu aja. Jadi bisa cepet gitu. Banyak juga berarti relasinya ya, Iya. tadi ya, gandeng sana gandeng sini, luar biasa. Ini yang benar-benar namanya menangkap peluang di saat Betul. kita kondisi dalam tanda kutip sulit saat seperti sekarang ini ya. memanfaatkan apa yang menjadi keahlian untuk kemudian dipola dengan baik sehingga dapat juga akhirnya dari segi ekonominya begitu Mas Yusuf ya. Iya. Nah dengan kondisi kalau boleh ditanya deh range tadi kan disebutkan ada talenan dan lain sebagainya, range yang kemudian juga harus dikeluarkan para pemirsa atau para masyarakat di luar sana untuk bisa merogoh dapat talenan atau sebuah jam yang bisa di custom seperti ini berapa? Kalau misalnya kita talenan itu harganya dari kisaran 30 sampai 40 ribu. Kalau misalnya desainnya minta sesuatu yang beda, itu kita kenakan biaya desain biasanya. Kalau mau bikin lukisan dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mainnya jam, kita range-nya di kisaran harga 150-an lah gitu. Oke, jadi masih terjangkau sebenarnya Mas ya. Dan itu tergantung tingkat kesulitannya juga. Nggih, betul. Kalau muka saya dipajang situ kayaknya mahal ya. 2 juta kan? Susah kayaknya ya. Abstrak lah ya. Bisa aja. Iya. Jadi ini semua tergantung pemesanan dan biasanya selesainya berapa lama kalau misalnya saya mau custom nih gitu. Kalau biasanya kan kita ngerjain sehari, cuma kita biasanya janji ke klien seminggu. Seminggu. Oke, itu udah bisa diambil. Kalau dari Mas Yusuf sendiri ada beberapa teman-teman yang diajak di dalam Yes ID itu sendiri? Kalau Yas Sejauh ID ini kan kebetulan kan kita baru ngerintis, jadi kebanyakan itu dari teman-teman freelance lah gitu loh, yang ibaratnya notabene-nya nggak ada kerjaan, terkadang kita ajak kerja, kemudian kebanyakan kita jaring mahasiswa, makanya masih sering ikut ibaratnya nih ada perkumpulan komunitas mahasiswa, saya biasanya ikut gitu loh. Jadi kan tahu nih, oh nih kayaknya stylenya nih cocok jadi ini gitu, jadi kita sambil temenan lah, kalau misalnya temen bisa lebih gitu lah ya.
Nah, kalau tadi Mawan menanyakan ini range harga yang harus dikeluarkan, dan kalau saya bilang ini benar-benar craft yang masih harganya relatif murah ya, Iya. masih bisa dijangkau oleh siapapun Betul. termasuk kantong mahasiswa sendiri. Iya. Kalau untuk modal yang dikeluarkan oleh Mas Yas lagi, Mas Yusuf ya bersama teman-teman untuk bikin craft apapun itu, termasuk mungkin jam, talenan sampai masker sendiri, sejauh ini berapa modal yang dikeluarkan? Kalau modalnya Modal itu, awal maksudnya. nggak sampai 1 juta 2 juta sih kebetulan gitu loh. Kita mulainya kan ibaratnya emang dulu mulainya dari angka 200, kemudian naik lagi ke 500, Oke. akhirnya kita nyetok. Nah, dari situlah ibaratnya awal-awalnya. Awalnya seperti itu, dan istilahnya penghasilannya udah lebih dong dari modal yang ada, udah balik Alhamdulillah modal lah ya. istilahnya. Iya, kita putarkan ke aset lah biasanya Oke. gitu Mas. Kalau misalnya uang banyak enggak, kebanyakan kita lempar ke aset gitu loh. Diputar lagi ya, ke aset biar kita tetap beli, bisa bertahan dan gitu. Oke, baik. Luar biasa loh, pemirsa. Ini saya juga dari tadi sambil lihat-lihat juga produk-produk yang ditawarkan. Nah, ini yang juga bikin penasaran loh. Ini kayak semua diborong sama Yes ID loh, Mawar. Ya. Oke. Ada makanan juga loh di dalamnya. Ini kok bisa di dalamnya juga? Ini benar-benar menangkap peluang yang ada. Itu kalau dari beberapa varian produk itu nanti kita akan tanyakan Yusman, apakah memang hanya dikerjakan oleh Mas Yusuf sendiri atau kemudian juga dibantu oleh ibaratnya freelance tadi, baik itu tadi yang makanan itu tadi, apakah Betul. Mas Yusuf sendiri yang masak atau kemudian juga dengan kondisi yang seperti ini Mas Yusuf sendiri yang bikin atau gimana gitu ya? Iya, iya. Ada kerjasama gitu ya. Nah, gitu. Nanti kita akan tanyakan di Betul. segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Inspirasi Siang. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang, masih juga bersama dengan Mas Yusuf di sini. Tadi ada sempat pertanyaan saya yang mungkin belum terjawab seperti itu. Kuliner apakah juga merambah bisnis kuliner seperti itu? Kalau kuliner sih enggak, tuh cuma activation blending aja. Jadi kan kebetulan kan di dulu punya langganan lah, namanya kan Warung Barito. Juga kemarin kita punya alumni yang namanya Kak Dedi Setiawan tuh, usahanya Sate Taichan. Beliau kan keuntungannya lumayan nih, perharinya hampir lumayan lah ibaratnya gitu loh. Jadi dari Sate Taichan katanya beliau, kalau misalnya kita usaha kuliner nih, perputaran uangnya paling cepat katanya daripada usaha yang lainnya. Soalnya ketika orang makan ya orang bayar gitu loh. Betul. Suka atau enggak nanti dia balik aja, kalau misalnya enak ya dia balik gitu loh. Betul. Jadi pokoknya dari penjualannya 100% itu 20%-nya pasti online gitu loh. Oh gitu ya kata gue. Akhirnya kan di depan Warung Barito itu dia nggak ada online ceritanya, cuma pelanggannya banyak Mas. Hampir ibaratnya kan saya tanya nih, untuk perharinya berapa terjual satu porsinya. Oh kalau misalnya terjual kita biasanya 50 sih Mas minimal. Wah, berarti kalau 20%-nya ini lumayan nih. Akhirnya kan kita survei dulu, kita riset nih ibaratnya, kita pelajari sistem Gojeknya, akhirnya dapat nih Bikin. Mas kalau misalnya saya jualkan boleh nggak? Oh boleh Mas. Nanti saya bikinkan banner, spanduk dan lain-lain lah, saya promosiin. Oh boleh Mas. Malah sampean yang bantu saya katanya. Ya udahlah sama-sama bantu. Kalau misalnya harga nasi goreng biasa berapa kata saya kan? Itu 10.000 Mas kalau kepian nih. Kalau misalnya lu biasanya ke customer 12.000. Oh ya udah, lu jual 17.000. Jadi di online kan di Gojek ceritanya saya jual margin lebih tinggi. Kan di Gojek kan sistemnya itu ada potongan nih. Kalau misalnya kita jualnya 10.000, 20%-nya itu 2.000-nya ke Gojek, terus 8.000-nya baru ke ke seller gitu. Iya. Jadi kan dari situ saya maklar lagi nih, ada margin lah dari 17.000 terpotong di Gojek sekitar 3.600. Oh saya ada keuntungan sekitar 2.000 sampai 4.000 gitu per porsi gitu. Jadi terkadang kan
hariannya ada 5, 10 gitu loh, kan lumayan. Bukan Lumayan, ya. dari segi ibaratnya dari segi banyak untungnya, cuma kita bisa merealisasikan idenya itu yang saya banggakan. Betul, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin ke depannya akan bisa lagi mungkin ya dengan Amin. brand-brand lainnya yang Amin. Atau yang bahkan kalah. mungkin buatan sendiri gitu. Amin. Mas Yusuf bisa masak? Masak air mas. Masak air. biar Nggak matang. pantun ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini saya juga ingin tanya mungkin tantangan yang dihadapi oleh Mas Yusuf bersama dengan teman-teman, terutama mungkin event sekarang boleh kita bilang depending dulu seperti itu Yeah. sampai benar-benar nanti ada peraturan kalau kita memasuki yang namanya new normal, boleh mungkin melaksanakan event dengan segala protokol yang ada. Tapi kalau untuk kayak yang ada sekarang walaupun orderannya sudah mulai dikenal seperti itu dan diputar juga gitu ya untuk penghasilannya, tantangannya mungkin apa kalau boleh tahu? Tantangannya sih Dan kendala mungkin kalau ada. biasanya kita mikirkan yang namanya itu kualitas sama pelayanan gitu loh. Sama makanya kan saya mikirnya produksi. Jadi kan produksinya nih bisa cepat enggak gitu loh. Karena kan dari pengalaman yang sebelumnya itu biasanya klien kan 1 minggu atau bahkan besok perlu, hari ini baru order gitu loh. Klien itu memang sih adalah raja Ya gitu. Jadi kan akhirnya kita pelajari lah dari hal itu gitu loh. Ketika ibaratnya permintaan ini ada, kita bisa nggak ngelayanin gitu loh. Jadi akhirnya kita pikirkan nih yang bisnis yang ibaratnya ketika ada job ya kita bisa ngerjain dan tidak ngecewakan lah gitu loh. Soalnya kan kita bergeraknya di jasa, biasanya pelayanan tuh ya jangan sampai ngecewakan gitu loh. Betul. Jadi kan nanti brandingnya malah ngecewakan tuh akhirnya rusak gitu loh. Yang penting mungkin customernya puas seperti itu, Oke. kualitasnya terjaga. Oke. Tapi ada itu customer yang hari besok ini Ini curhat hari malahan ini season. siapa sih yang mau tahu ya? Mentang-mentang bayar gitu saya anak. Iya, Ini iya. perlu waktu tadi minimal Iya, seminggu ya nggak siap. sih? Ada. Hah? Ada seperti Ya itu. ada lah Penasaran gitu saya. loh. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita dari proses sebenarnya kita ngerjainnya ya cukup 5 menit 10 menit sih mas. Kalau kayak gini, Mas Yusuf perlu waktu. Ini Baru- Mas Yusuf baru kan- sendiri kan yang bikin? Baru pagi tadi saya bikin. Baru Oh, pagi baru tadi. pagi tadi. Kan prosesnya Oke. kan dari ibaratnya kita nyiapin frame-nya Ya. bisa cepet ditunggu, kemudian cetak karena sudah ibaratnya tahu stiker nih, pengerjaannya biasanya desain kan sudah ibaratnya ada template sudah selesai. Nah, harusnya sehari sebelumnya kita chat foto kita ya di kayak. Oh. Jadi ada 3 Iya siap. Taunya gitu foto kami ya. Nanti bisa aja WA mas saya. Oke, Oke. siap. Asal di story lagi. Siap ya. Dan tentunya juga senang sekali hari ini kayak mendapatkan inspirasi sebuah hal yang kemudian juga tidak patah semangat ya Kak Yusma. Betul. Dan tentunya juga di dalam kondisi seperti ini bisa dibilang apapun yang menjadi hal yang bisa dikerjakan selagi halal itu yang kemudian juga bisa dilakukan Siap, seperti yang Mas Yusuf juga lakukan. Betul. Dan mudah-mudahan juga apa yang dilakukan Mas Yusuf di SID ini juga bisa menginspirasi Ya. teman-teman yang lainnya untuk tetap berkarya juga. Walaupun bisnisnya ya beda lah ya, jangan Iya. disamain peluangnya. Nggak apa-apa sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena rezeki udah ada yang Iya, udah ada betul. yang ngatur, betul. Yang penting mungkin bisa mengisi kesempatan, menangkap peluang dan yang penting menghasilkan lah seperti itu Nah, ya. dari kalau Mas Yusuf deh, kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini kan serba daring Mas ya. Nah, berbagai macam kondisi kan tadi sudah disebutkan oleh Mas Yusuf. Kalau bentuk produk seperti ini kan bisa dijual di online, di pasar e-commerce dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak jasa IO, adakah kiranya sebuah inovasi yang sudah terfikirkan dari Mas Yusuf untuk kemudian di tengah pandemi saat ini bisa menawarkan sebuah ide begitu, masih tetap bisa dilangsungkan sebuah acara, tapi tetap masih menjaga secara online? Kalau kita acara kayaknya emang susah teknisnya mas. Kemarin kan kita mikir ibaratnya kalau acara kan emang ngumpul orang gitu loh. Biar ibaratnya kita sudah simulasi dan ibaratnya itu di lapangan kayaknya susah lah gitu. Cukup sulit ya? Jadi kalau ibaratnya itu lebih ke promosi sih saya mainnya gitu loh. Dalam artian kan kita bikin desain, kita bikin video. Jadi situ beberapa klien kan akhirnya ada service center yang ibaratnya menggait kayaknya kita rekanan gitu loh ibaratnya nanti kita bayarnya per konten dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke situ lagi arahnya saya selama ini. Apakah sekarang udah ada istilahnya klien yang udah menggandeng YesID untuk bisa mungkin merealisasikan promo melalui media sosial atau media online tadi?
ada kalau klien kan kebetulan masuk bulan ini itu masalah servis. Kebetulan kan servis handphonenya saya kenal dari dulu SMK sampai sekarang sudah jadi kayak adik kakak lah gitu loh. Ya. Jadi kan beliau katanya kan mau ibaratnya mau bersaing dan ibaratnya karena beliau kan lebih kebanyakan dikenalnya itu di teknisi gitu loh. Jadi kan akhirnya beliau keluar akhirnya bikin ponsel sendiri gitu loh. ponsel Jadi sendiri. kita yang activation-nya lah promosinya. Jadi bagian Promosinya. promosinya. Bikin iklannya, Oke, gitu ya. iklannya konten-kontennya supaya ibaratnya dikenal masyarakat Dan gitu. menarik nanti. Mm-mm. Oh, keren ini ya. Siap. Luar biasa. Mahal loh bayarannya loh Mawan. Iya. Ide loh ini nggak gampang loh. Iya. Dan gini iklan itu kan harus menarik ya Mas ya. Iya. Oke, kalau bikin iklan-iklan seperti itu mungkin ini gimana sih tantangannya dan apa yang hal tersulit yang biasanya didapati oleh Mas Yusuf? Sebenarnya kalau misalnya iklan sebenarnya kan main ide gitu loh. Jadi saya lebih guide-nya kita biasanya jalan-jalan kan saya suka ibaratnya hayal nanti Dari di mana tuh pinggir- datang? biasanya dari galau Mas, dari Oh, galau. dari galau Ah, dulu. serius. Oh, harus Kalau dirasain misalnya- galau aja. Kalau dari galau tuh biasanya akhirnya apa inspirasi keluar gitu loh. Hmm. Jadi saya kalau galau malah produktif gitu loh. Oh, produktif. Jadi Oke. akhirnya saya tulis ke galon kayak Versa Bersari Jadi juga mungkin itu. nanti setelah ini guys mau minta nomornya bikin aja Siap. supaya sedih. Masa saya bikin galau sih? Aduh bahaya. Oke, jadi biar dia tetap produktif dan ada muncul ide-ide. Ya itu kan macam-macam ya manusia yang namanya kadang harus bepergian dulu untuk Iya. mendatangkan ide dan lain sebagainya. Selagi tidak merugikan orang lain ya nggak masalah. Apalagi kan ini mendatangkan rezeki, insya Allah juga luangkan. berkah dan untuk keluarga juga bisa bertahan begitu di tengah Iya. pandemi. Nah terakhir dari Mas Yusuf yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah, kemudian juga boleh promo sekalian Mas Yusuf Waduh. berkaitan dengan produk-produknya boleh langsung disebutkan. Ya kalau misalnya perlu souvenir atau perlu bantuan ya kami siap bantulah intinya gitu aja. Kemana kontaknya? Kontaknya ada di Boleh bawah. boleh nomor Nomornya- handphonenya sebutkan. Nomornya kan ini sudah dari SMP jadi Ya. nggak ganti-ganti gitu loh. 0896 6334 0354. Boleh sekali lagi diulang Mas Yusuf. 0896 6334 0354. Oke. Mantap. Atau mungkin bisa melalui DM Instagram mungkin Oke, ya. siap. Saya cek-cek dulu di Instagramnya produknya apa aja Ya. dan bisnisnya apa aja yang bisa digandeng bersama dengan Yas ID di @yas Underscore-nya dua kali. ID. Luar Baik, biasa ya. luar biasa. Baik sekali lagi Mas Yusuf, terima kasih atas Oke, waktunya sama-sama. berbagi di sini dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga sekali lagi bisa menginspirasi kaum muda, kaum Ya. milenial di luar sana yang tidak hanya berpangku tangan saja, tidak hanya mungkin mengeluh saja, tapi berkarya, melakukan hal-hal yang positif yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang seperti itu ya. Betul, dan apalagi juga ini bisa dibilang cukup langka ditemukan karena dengan kondisi seperti ini katanya tadi sudah diproduksi sendiri, custom dan lain sebagainya dan cukup murah dijangkau untuk bisa memberikan hadiah-hadiah bagi teman-teman atau rekan semuanya begitu. Dan tentunya juga terima kasih sekali lagi Mas Yusuf, semoga sehat selalu dan Yes ID Siap. bisa sukses, bisa Amin. berkembang walaupun belum sampai setahun tapi kita yakin begitu ya. Betul. Karena kerendahan hati pemilik ownernya dan kemudian juga produk-produk yang dikeluarkan juga begitu menarik. Ini tentunya bisa bersaing di pasar Banua bahkan insya Allah di nasional dan Amin. internasional Amin. gitu ya. Amin. Sukses terus Mas Yusuf, kita tunggu karya-karya yang lainnya Siap. dan kalau ada eventnya Jangan lupa gitu ya. tetap ya. Ya, siap, Ujung-ujungnya MC-nya yang promo ya. Ya. Perlu MC, talent, apa mungkin yang perlu orang untuk Ya semua menyebutkan nomor juga. Oke, baik, terima kasih Mas Yusuf. Lain kali kita berjumpa kembali. Sukses terus dan tidak terasa Mawan, Ya. kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Siang untuk edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Inspirasi Siang yang hadir setiap hari Senin di waktu jam yang sama hanya di Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Akhirnya saya Isman Astriadi. Dan saya Gusti Muhammad Termawan, Mas Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.